Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, perkenalkan nama saya Kris Bobolangi, NIM D02195511, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Sulawesi Barat. Jadi di sini saya akan membawakan materi tentang Big Data. Oke, pengertian Big Data. Yang pertama, Big Data adalah istilah yang menggambarkan volume besar data, baik terstruktur maupun tidak terstruktur, yang membanjiri bisnis sehari-hari. Namun bukan jumlah data yang penting. Apa yang dilakukan organisasi atau perusahaan bisnis dengan data itulah yang penting. Big Data dapat dianalisis demi pemahaman yang mengarah kepada keputusan dan gerakan bisnis strategis yang lebih baik. Jadi Big Data ini dianalisis demi pemahaman yang mengarah kepada keputusan dan gerakan bisnis strategis yang lebih baik. Oke, yang kedua, Big Data merupakan teknologi informasi terbaru yang mana memungkinkan untuk mengolah, menyimpan, dan kemudian menganalisis data dalam berbagai macam format atau bentuk. Yang membuat Big Data ini istimewa adalah mampu menampung dan mengolah data dalam jumlah yang besar. Jadi istimewanya Big Data ini adalah dia mampu menampung dan mengelola data dalam jumlah yang sangat besar. Oke. Mengapa Big Data ini penting? Pentingnya Big Data tidak berkisar pada seberapa banyak data yang kita miliki, tetapi apa yang kita lakukan dengan data tersebut. Kita dapat mengambil data dari sumber apapun dan menganalisisnya untuk menemukan jawaban yang memungkinkan. Pertama, pengurangan biaya, pengurangan waktu, pengembangan produk baru, dan penawaran yang dioptimalkan. Serta yang keempat, pengambilan keputusan yang cerdas. Saat kita menggabungkan Big Data dengan berkekuatan tinggi, maka dapat menyelesaikan tugas-tugas yang terkait dengan bisnis seperti yang pertama, menentukan akar penyebab kegagalan, masalah, dan kegagalan hampir secara real time. Yang kedua, menghasilkan kupon titik penjualan berdasarkan kebiasaan membeli pelanggan. Kemudian yang ketiga itu menghitung ulang secara portfolio risiko dalam hitungan menit. Yang keempat, mendeteksi perilaku curang sebelum memengaruhi organisasi Anda. Cara kerja Big Data. Yang pertama, cara kerja Big Data yaitu sebelum bisnis dapat menempatkan data besar untuk mereka. Jadi bisnis harus mempertimbangkan bagaimana itu mengalir di antara banyak lokasi, sumber, sistem, pemilik, dan pengguna. Ada 5 langkah untuk mengambil alih struktur data besar ini yang mencakup data tradisional dan terstruktur bersama dengan data tidak terstruktur dan terstruktur. Yang akan kita bahas di slide selanjutnya yaitu tetapkan strategi Big Data, identifikasi sumber Big Data, akses kelola dan simpan data, analisis data, buat keputusan berdasarkan data. Yang pertama, tetapkan strategi Big Data. Pada level tinggi, strategi Big Data adalah rencana yang dirancang untuk membantu kita mengawasi dan meningkatkan bagaimana cara kita memperoleh, menyimpan, mengelola, berbagi, dan menggunakan data di dalam dan di luar organisasi. Jadi pada level menetapkan strategi Big Data ini, rencana yang dirancang untuk membantu kita atau dalam bisnis kita untuk mengawasi dan meningkatkan bagaimana kita memperoleh, menyimpan, mengelola, berbagi, dan menggunakan data di dalam dan di luar organisasi. Strategi Big Data mengatur panggung untuk kesuksesan bisnis di tengah banyaknya data. Ketika mengembangkan strategi, pentingnya untuk mempertimbangkan tujuan dan inisiatif bisnis dan teknologi
yang ada dan di masa depan. Nah, ini panggilan untuk memperlakukan big data seperti aset bisnis berharga lainnya daripada hanya produk sampingan aplikasi. Poin yang kedua itu sumber big data. Yang pertama, strategi data berasal dari Internet of Things atau IoT dan perangkat terhubung lainnya yang mengalir ke sistem TI, teknologi informasi, dari perangkat yang dapat dipakai. Nah, mobil pintar, perangkat medis, peralatan industri, dan masih banyak lagi perangkat yang terhubung lainnya tuh yang mengalir ke sistem teknologi informasi. Nah, yang kedua, media sosial. Data berasal dari interaksi di Facebook, YouTube, Instagram, dan lain-lain. Misalnya, itulah. Ini termasuk sejumlah besar data, besar dalam bentuk gambar, video, suara, teks, dan berguna untuk fungsi pemasaran, penjualan, dan dukungan. Jadi dalam bentuk gambar kita dapat gambar, video maupun suara, kita dapat melakukan penjualan, kemudian pemasaran dan dukungan. Nah, data ini sering dalam bentuk tidak terstruktur atau semi terstruktur, sehingga menimbulkan tantangan unik untuk konsumsi dan analisis. Oke, poin yang ketiga yaitu mengetahui sumber big data. Yang pertama, data yang tersedia untuk umum berasal dari sejumlah besar sumber data terbuka seperti data pemerintah AS, Gov, CIA, World Factbook, atau portal data terbuka di Uni Eropa. Nah, data yang kedua yaitu data besar lainnya dapat berasal dari danau data, sumber data cloud, pemasok, dan pelanggan. Nah, yang keempat yaitu akses, kelola, dan simpan big data. Nah, sistem komputasi modern memberikan kecepatan, daya, dan fleksibilitas yang dibutuhkan untuk dalam cepat mengakses sejumlah besar dan tipe data besar. Seiring dengan akses yang andal, perusahaan juga membutuhkan metode untuk mengintegrasikan data, memastikan kualitas data, menyediakan tata kelola dan penyimpanan data, dan menyiapkan data untuk analitik. Nah, beberapa data dapat disimpan di tempat di gudang data tradisional, tetapi ada juga opsi yang fleksibel dan murah untuk menyimpan dan menangani data besar melalui solusi cloud, data lake, dan Hadoop. Oke, yang kelima, menganalisis big data. Dalam teknologi kinerja tinggi seperti komputasi grid dan analytics di memori, organisasi atau bisnis dapat memilih untuk menggunakan semua data besar mereka untuk analisis. Pendekatan lain adalah untuk menentukan di muka data mana yang relevan sebelum menganalisisnya. Dengan kedua cara tersebut, analitik big data adalah bagaimana perusahaan mendapatkan nilai dan wawasan dari data. Semakin besar big data mengakselerasi analitik canggih saat ini seperti kecerdasan buatan. Yang keenam, membuat keputusan yang cerdas dan digerakkan oleh data. Jadi dikelola dengan baik, data terpercaya mengarah ke analitik terpercaya dan keputusan terpercaya. Agar tetap kompetitif, bisnis perlu merebut nilai penuh dari data besar dan beroperasi dengan cara yang didorong oleh data, membuat keputusan berdasarkan bukti yang disajikan oleh data besar daripada insting.
Organisasi yang digerakkan oleh data berkinerja lebih baik. Nah, ketika organisasi ini digerakkan dengan data, maka organisasi tersebut atau bisnis tersebut berkinerja dengan baik. Secara opsional lebih mudah diprediksi, mudah juga diprediksi dan lebih menguntungkan. Jadi keuntungannya lebih banyak. Di sini ada sedikit pembelajaran mendalam sangat membutuhkan big data karena big data ini diperlukan untuk mengisolasi pola tersembunyi dan yang menemukan jawaban tanpa pemasangan data yang berlebihan. Dengan pembelajaran yang mendalam, semakin banyak data berkualitas yang kita miliki, semakin baik hasilnya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.